فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 26 dari Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, as-sani, adab yang kedua, antusawwiya sufufa jayyida. Anda melakukan taswiyah, yaitu meratakan atau menyempurnakan. Taswiyah, menyempurnakan, meratakan, ya. Shaf secara bagus. Betul, di 26 ya. Itu belum kan kita? Ya. Sudah. Masuk ke mana? Oh gitu. Oh, Anda nggak ngasih alamat kemarin. Oh iya iya. Mas 27. Oh. Iya, jazakumullahu khairan. Qal an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sah. Ini hamzah istifhamiyah dengan manafiyah. Bukan ama di sini satu kesatuan ya, tapi ini dua lafaz. Baik, apakah tidak yakhsha merasa takut alladzi yarfa, orang yang mengangkat ra'sahu, kepalanya, qablal imam, sebelum imam, ayyuhawwilallahu ra'sah, untuk Allah merubah kepalanya, ra'sa himar, dengan kepala keledai. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya berupa pertanyaan, tetapi pertanyaan yang berisi ancaman yang besar. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, baik itu dari ruku atau mungkin dari sujud misalkan, untuk Allah merubah kepalanya dengan kepala keledai. Ayyuhawwila, ini an dengan fi'il mudhari fi ta'wilil masdar, yaitu tahwil Allah. Berarti sebagai apa di sini ya? Maf'ul bih dari yakhsha. Berarti hadis ini berbicara tentang apa? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan diharamkannya mengangkat kepala sebelum imam, yaitu mendahului imam. Karena peringatannya sekeras ini, dikhawatirkan ini sampai dosa besar yang seperti itu. Insya Allah orang-orang dewasa tidak melakukan. Biasanya anak-anak kecil perlu dilatih, jangan mendahului imam. Sholatnya tidak sah. Tayyib. Cuma hikmahnya kenapa dia dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, bukan kepala kucing atau kepala harimau atau apa? Dijelaskan oleh para pensyarah, yang namanya himar ini adalah sebagai tamsilun lil baladah, yaitu perumpamaan untuk kebodohan yang sangat, yaitu sering kalau orangnya sangat bodoh, bukan bodoh biasa, dipanggil himar. Biasanya, tidak selalu ya. Sebagaimana orang-orang ahli kitab yang diberi kitab suci namun tidak mengamalkannya, bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab. Kenapa? Kata para mufassirin, menunjukkan mereka tidak paham, tidak mampu memahami isi dari kitab suci tadi. Demikian pula orang ini, yaitu dia mendahului imam. Tujuannya untuk apa? Kira-kira kenapa harus mendahului imam? Biasanya anak kecil, ia ingin cepat selesai. Makanya kata para pensyarah, ini menunjukkan dia sangat bodoh, namanya anak-anak kan. Yang dewasa tentunya sangat memalukan kalau berbuat itu. Kenapa? Walaupun dia iktidalnya mendahului imam, atau duduk di antara dua sujud juga mendahului imam, naik ke rakaat kedua juga mendahului imam,
Tapi ujung-ujungnya nanti salam, imam dulu yang salam. Kalau dia salam duluan, nah, tak teranggap sholatnya. Berarti orang yang sengaja mendahului imam untuk mengangkat kepala ini sangat bodoh. Dia ingin cepat selesai, tapi akhirnya tetap menunggu salamnya imam juga. Maka ini menunjukkan usaha yang sangat bodoh yang seperti itu, kata para pensyarah. Nah, makanya ancamannya adalah kepalanya berubah jadi keledai. Nauzubillah kalau itu terjadi. Nanti tahu-tahu orang tuanya atau anak istrinya di rumah heran, ini siapa nih? Wah, saya suamimu. Takkan suami saya wajahnya macam itu. Biasanya handsome aja. Nauzubillah, semua orang takut nanti malah. Baik. Apakah ini sekedar kiasan ataukah ini mungkin terjadi? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang mengejek, mengolok-olok, bukan mustahil dia akan terkena hukuman sesuai dengan yang diancamkan oleh Nabi. Seperti disebutkan di beberapa hadis itu. Wallahu alam. Dulu disebutkan di dalam kitab siapa itu ya Syekh? Yang dulu menulis kitab tentang sunnah di masa-masa lampau, tapi sudah sangat lama. Ana lupa apakah dia Syekh dari Aljazair, tapi di tahun-tahun dulu di zamannya Syekh bin Baz, yang dia menyebutkan ada cerita itu. Cuma ana yang tidak tahu sanadnya. Tunjuk jari ya. Apa? Yuhawila, merubah. Beliau menukilkan di sebagian kitab biografi, yaitu ada seorang muhadis, dia belajar kepada seorang syekh, mendapatkan hadis banyak tapi tak pernah melihat syekhnya itu, karena syekhnya selalu selalu tidak menampakkan wajahnya, karena ada langsir, ada tirai, ada sitar. Nah, maka si murid ingin tahu, Syekh, kami ingin tahu wajah Anda lah, tapi syekhnya tak mau. Setelah lama-lama didesak, disingkapkan sitarnya, ternyata kepalanya kepala keledai. Ditanya kenapa boleh macam ini ya, disebutkan saya dulu pernah mendahului imam, akhirnya wajah saya jadi keledai betulan. Tak tahu sanadnya, ini disebutkan di dalam biografi sebagian muhaddisin. Cuma anak belum tahu sanadnya, dulu dinukilkan dalam kitab. Baik. At-taqwim, penilaian. As-so'alul awal, hal tutabi'ul imam fi shalah am tusabiquh? Apakah Anda melakukan mutaba'ah, yaitu mengikuti? Mengikuti berarti di belakang. Mengikuti imam di dalam sholat, ataukah melakukan musabaqah, yaitu mendahului imam? Jawabannya? Tunggu selesai. Tunggu selesai, tunggu imam salam. Enggak, tungguin dah imam dulu. Imam rukul. Berarti bahasanya apa? Utabiul imam. Apa maksudnya utabiul imam? Iya, saya mengikuti imam. Oh iya. Kalau imam belum meletakkan keningnya ke lantai waktu sujud, kita jangan membungkuk lebih dahulu. Jangan membungkuk seperti yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib muttafaqun alaih. Mereka menunggu Nabi meletakkan kening di lantai, barulah kemudian mereka membungkukkan badan untuk bersujud. Oh iya. Demikian pula di amalan-amalan yang lain-lainnya di dalam sholat. Yang kedua, hal tutabiul imam fi shalah am tata'akharu anhu? Apakah Anda mengikuti imam di dalam sholat ataukah Anda berlambat-lambat darinya? Ahmad? Yang betul adalah mengikuti. Ya, kalau berlambat-lambat, ini kata para ulama ini melanggar hadis, karena hadisnya menggunakan fa, idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk maka rukuklah, yaitu namanya fa, yaitu at-ta'qib bila muhlah, langsung menyusuli tanpa ada penundaan. Karena dikhawatirkan nanti tahu-tahu imam sudah selesai dari suatu rukun, kita belum lagi ikut rukun yang itu. Maka ini batal kalau sampai tertinggal imam satu rukun. Mungkin kalau tertinggal sesaat, 2 saat, tak sampai 1/4 menit atau apa misalkan, mungkin masih boleh mengejar. Imamnya masih dalam rukuk, kita kemudian mengikuti, itu masih selamat. Tapi kalau kita belum rukuk, imam tahu-tahu sudah i'tidal, maka ini batal sholatnya. Karena Nabi sudah mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Nah, sekarang kita malah sengaja tidak mengikuti imam,
sampai selesai suatu rukun. Kata para fuqaha, barang siapa sengaja tertinggal dari imam satu rukun, maka sholatnya tidak sah. Tertinggal satu rukun maksudnya itu tadi ya, imamnya rukuk, kita masih berdiri lama, begitu imam iktidal baru kita rukuk. Ini tertinggal satu rukun istilahnya. Maka yang betul ikut imam, jangan mendahului, jangan bersama-sama, tapi juga jangan tertinggal jauh-jauh. Yang ketiga, bimada tawa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan apa? Alladzi yarfa'u ra'sahu qablal imam. Orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ismail, tadi Ismail sudah jawab belum? Belum, Ismail. Artinya apa? Iya, Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ini bukan manusia super ya, ini penghinaan jadinya. Bukan super hebat hero apanya. Nanti waktu sujud agak susah tuh. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat berikutnya. Ini yang berikutnya apa? Muka surat 28. Adar Surabi'a Asyar Murajaah. Pelajaran yang ke-14 mengkaji ulang. Akhadna fi adabis shalah. Kita telah mengambil dalam adab-adab salat, yaitu annaka tasjudu ala sab'ati a'dhum. Anda bersujud di atas 7 tulang. Wala takufu sauban. Yaitu jangan menggulung pakaian. Wala sya'ron. Demikian pula rambut. Apakah ini hanya untuk laki-laki? Iya, ini hanya untuk laki-laki. Untuk wanita itu ada hikmah yang lain, sehingga kata Imam Malik, demikian pula Imam Ibnu Qudamah dan lain-lain, untuk wanita boleh, untuk rambutnya itu tetap diikat seperti biasa. Demikian pula para a'imah masa lampau juga sudah menegaskan yang demikian. Sebagian dari mereka mengkiaskan kepada mencuci rambut tatkala mandi janabah untuk wanita, yaitu hadis Ummi Salamah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan Ummi Salamah untuk melepaskan ikatan rambutnya atau cangnya, karena ini akan menyusahkan, menyulitkan dan sebagainya, terutama yang rambutnya panjang. Sehingga cukup dengan disiram kepalanya 3 kali dan kemudian air itu meresap ke dalam akar rambut tanpa perlu melepaskan ikatan kepalanya, ikatan rambut kepala. Dan hikmah yang lain adalah rambut wanita itu aurah, kata para a'imah tadi. Kalau dia tidak diikat waktu sujud atau waktu rukuk, barangkali akan keluar melambai-lambai, maka ini batal sholatnya, kata para a'imah tadi. Maka masalah ini hanya berlaku untuk lelaki. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Albani, yaitu larangan ini hanya berlaku untuk laki-laki, untuk masalah rambut. Kalau pakaian, lihat untuk apa pakaiannya itu diikat-ikat atau digulung. Jelas wanita pakaiannya memang untuk menutup aurat semuanya. Kemudian fatahrisu antaja'ala akmama yadaika murassalah, yaitu hendaknya Anda bersemangat agar Anda menjadikan akmam adalah lengan bajunya, itu murassalah, itu dibiarkan terhulur, tak masalah. Jangan digulung-gulung. Kalau terlalu panjang ya dijahit baik-baik. Jangan digulung-gulung di dalam sholat, indas sholat. Kalau di luar sholat tak masalah, tidak ada larangan, bebas saja. Kemudian wayam bagi Allah tarfa'a a'dha as-sujud, dan semestinya Anda jangan mengangkat anggota sujud anil ardi, dari tanah, ingdama tasjud, ketika Anda sujud. Anggota sujud maksudnya yang memang harus kena tanah. Fala tarfa anfak, jangan Anda mengangkat hidung Anda, wajabhatak, dan kening Anda. Ya sujud kena tanah, memang kena tanah. Wala tarfa qadamaik, demikian pula kedua kaki jangan diangkat. Wala tabsuta dhira'aik,
Wala tabsut dira'aik, jangan menghulurkan kedua lengan bawah itu ingda sujud. Fa inna dzalika tashabbuhun bil kilab, karena perbuatan tadi menyerupai anjing. Baik. Memang ini khilaf dalam untuk masalah sujud di atas 7 tulang. Setelah mereka sepakat ini sujud yang paling sempurna. Tapi apabila hidung tidak menempel, sah atau tidak sah? Jumhur mengatakan tidak sah. Tapi beberapa a'immah, Imam Syafi'i salah satu pendapat mengatakan sah, yang penting kena kening walaupun hidung tidak menempel. Tapi pendapat Syafi'i yang satunya lagi, pendapat beliau satu lagi mengatakan tidak sah, karena Nabi terang-terangan menunjuk kepada kening dan hidung. Gimana kalau hidung saja tanpa kening? Malah susah ya, gimana cuma hidung saja dan seterusnya. Nabi menyuruh menempelkan kening dan hidung. Kata Imam An-Nawawi, ini sebagai bentuk ketawaduan kita. Kita merendahkan diri pada Allah. Anggota badan yang paling kita muliakan, kita jadikan dia menempel di tanah. Nah, semakin seseorang tawadu, semakin diangkat derajatnya. Kemudian wa anna tama'ninata fi shalah ruknun min arkanis shalah. Kita juga telah mengambil pelajaran bahwasanya tama'ninah yaitu sikap tenang masing-masing dari tulangnya itu kembali ke tempatnya, tidak dalam keadaan tegang atau seakan-akan mematuk-matuk, bergerak dengan cepat, senam aerobik, bukan. Betul-betul ibadah dengan tenang. Waktu berdiri ya berdiri dengan tenang, tulangnya terletak pada tempatnya. Demikian pula ketika rukuk, betul-betul rukuk lurus dengan tenang dan seterusnya. Ini tama'ninah, yaitu ketenangan, ada sikap diam di dalam rukun yang sedang dikerjakan itu, diam badannya ya. Baik. Fala tasihhu sholatu man la yutimmu ruku'ahu au sujudah, maka tidak sah salat orang yang tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya. Baik. Au qiyamah, tidak menyempurnakan berdirinya, au julusah atau duduknya. Maksudnya menyempurnakan di sini adalah yaitu tidak tama'ninah, ya tama'ninah rukun. Kemudian yang berikutnya wa anna sunnah, dan kita telah mengambil ilmu bahwasanya termasuk dari sunnah, dari ajaran Nabi, antusalliya ila sutra, salat menghadap ke sutra. Walaupun khilaf, jumhur ulama mengatakan tidak wajib, tapi sebagian yang lain mengatakan wajib, dan itu yang betul karena dalil banyak sekali dari contoh Nabi, dan juga ada perintah dan ada ancaman dan sebagainya. Maka yang betul adalah wajib sholat ke arah sutra. Wa anna sutrata wajibatun alal imami wal munfarid, dan bahwasanya sutra itu wajib. Apa yang boleh ditulis biar tahu. Wajib atas imam dan orang yang sholat sendirian. Wa amal makmum, adapun makmum, fa inna sutratal imam sutratun lah, maka sesungguhnya sutrohnya imam adalah sutroh untuk dia selama dia jadi makmum. Adapun kalau dia masbuk, ketika imam salam, dia berdiri, ma'ruf, berdiri itu kemudian sholat sendiri-sendiri. Bukan kemudian ketika yang masbuk ada 5 orang, sudah yang satu jadi imam. Gimana kalau letaknya terpencar-pencar? Imamnya yang mana dan siapa yang menyepakati itu? Ini susah. Yang betul adalah masing-masing sholat sendiri-sendiri. Nah, berarti kalau sholat sendiri-sendiri, yang tidak punya sutroh hendaknya mendekat ke sutroh, karena hadisnya jelas waliyadnu minha, hadis Ibnu Umar, mendekat ke sutroh. Baik. Adapun kalau terlalu jauh, maka ini dimaafkan. Memang jauh, tak perlu kita jalan jauh, nanti keluar dari hayatus sholat, keluar dari gaya sholat, itu malah gaya orang sedang jalan-jalan, nanti orang tak tahu. Maka dimaafkan kalau sutrohnya terlalu jauh dan kita tak mampu, ya sudah, tak perlu jalan terlalu jauh. Mana tadi? Kemudian kata yang terakhir di sini, wa annahu la yajuzul mururu baina yadayil musalli, tidak boleh melintas di hadapan orang yang sholat. Sampai-sampai ancamannya adalah, yaitu masih lebih ringan. Dia berdiri 40 masa daripada dia lewat, menunjukkan dosanya itu berat.
Wa anna man arada ayyamurra baina yadaik, dan orang yang ingin melintas lewat di hadapan Anda, wa anta tusolli, dalam keadaan Anda salat, famna'hu, maka cegahlah dia agar salat kita tidak terpotong dan juga agar dia tidak berdosa. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.